Bayangkan sebuah kawasan yang selama bertahun-tahun relatif tenang, tiba-tiba kembali menjadi pusat perhatian hanya karena beberapa gambar yang beredar. Di media sosial muncul foto-foto peluncur rudal, kendaraan militer beroda 8x8, lalu dalam waktu singkat terbentuk narasi besar. Ada yang membicarakan ancaman, ada yang menyebut peningkatan ketegangan, bahkan sebagian pihak menilainya sebagai perubahan besar dalam doktrin militer. Reaksi ini sebagian besar datang dari media luar, khususnya Malaysia, yang menyebut sistem rudal K milik Indonesia sebagai sesuatu yang berbahaya bagi kawasan. Namun pertanyaannya, apakah persoalannya memang sesederhana itu? Ketika sebuah kemampuan militer baru muncul, yang pertama bergerak bukanlah senjata, melainkan persepsi dan cara berpikir. Persepsi inilah yang kemudian berubah menjadi judul berita dan analisis. Indonesia mulai digambarkan tidak lagi terbatas pada pertahanan semata, tetapi telah memiliki kemampuan serangan jarak jauh dengan tingkat presisi tinggi. Di kawasan seperti Asia Tenggara, di mana negara-negara cenderung berhati-hati dalam urusan militer, perubahan semacam ini wajar menimbulkan rasa tidak nyaman. Namun jika ditelusuri lebih dalam, inti persoalannya bukanlah niat untuk berperang, melainkan persepsi ancaman. Kekhawatiran tidak hanya terkait angka jangkauan, tetapi juga pada fakta bahwa sistem ini lebih akurat, lebih mobile, dan mampu menyerang target strategis tanpa harus menggunakan kekuatan udara. Dalam kawasan maritim yang secara geografis kompleks, kemampuan seperti ini secara otomatis memaksa semua pihak untuk menghitung ulang risiko dan keseimbangan. Sistem ini sendiri bukan teknologi sembarangan atau belum teruji. Ia merupakan turunan dari sistem rudal taktis yang sudah terbukti, dilengkapi dengan sistem pemandu. Artinya, tujuannya bukan menembak area secara acak, melainkan mengenai titik tertentu. Dalam pemikiran militer modern, pendekatan ini dianggap lebih efektif, karena hasil yang sebelumnya hanya bisa dicapai melalui operasi udara kini dapat diperoleh dengan risiko yang lebih rendah. Dari sudut pandang Indonesia, penempatan sistem ini bukanlah hasil rumor atau spekulasi, melainkan telah dikonfirmasi secara resmi. Pada tahap awal, sistem ini ditempatkan di unit-unit yang berada di wilayah geografis strategis. Bagi negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang dan jalur laut yang sensitif, sistem yang bersifat mobile seperti ini merupakan kebutuhan praktis, bukan simbol agresi. Satu aspek penting yang sering luput dari perhatian adalah batasan sistem ini. Pengembangannya dan penggunaannya tetap berada dalam koridor aturan internasional, dengan jangkauan terbatas dan tidak termasuk kategori senjata strategis atau pemusnah massal. Selain itu, proses pengadaannya juga mencakup transfer teknologi, pelatihan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam negeri, sehingga menjadikannya bukan sekadar transaksi militer, melainkan investasi jangka panjang. Saat ini Asia Tenggara sedang memasuki fase baru, di mana persaingan kekuatan besar dan jalur laut strategis memaksa setiap negara untuk beradaptasi. Dalam konteks seperti ini, pertanyaannya bukan apakah perubahan akan terjadi, melainkan bagaimana perubahan itu dipandang. Apakah sebagai ancaman, atau sebagai langkah yang wajar dan terukur dalam menghadapi realitas strategis yang semakin kompleks.